Cuaca ekstrim melanda Sukabumi, mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa kecamatan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai status bencana nasional di Sumatera segera diberlakukan. Berburu asin jambal roti, oleh-oleh khas Pangandaran jadi primadona wisatawan. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sukabumi mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa kecamatan di kota Sukabumi. BPBD Kota Sukabumi mencatat ada 15 titik bencana, seperti di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, yakni banjir limpasan yang berdampak pada 11 rumah. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak siang hari hingga sore mengakibatkan banjir di beberapa titik. Bahkan terlihat dalam rekaman video warga, seorang pengendara motor sempat terjatuh dan terbawa akibat derasnya banjir limpasan ke jalan raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi mencatat ada 15 titik banjir limpasan dan longsor. Bencana banjir yang berdampak pada 11 rumah dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Luapan banjir yang merata ini akibat aliran sungai meluap dan saluran air warga tersendat akibat sampah. Selain bencana banjir, hujan deras yang mengguyur kota Sukabumi juga membuat sejumlah titik diterjang longsor. Pas hujan kan jam 12 lebih. Besar jam 1 lebih baru air naik. Kira-kira berapa tingginya berapa senti, Pak? Ini ada 50 sentian ya? Ya 50-60 lah. Oh, 60 senti. Jadi barang Bapak nggak ada yang bisa diselamatkan, Pak? Kalau barang sih, ya kalau rapot ini Pak, gimana ya, kursi gitu kan, tempat tidur sudah. Kalau TV kan di atas, elektronik mah di atas. Sementara itu, petugas BPBD Kota Sukabumi, Sam'an Halomon Lubis, mengatakan akibat hujan deras ini mengakibatkan 15 titik banjir dan longsor. Saat ini penanganan terus dilakukan oleh petugas BPBD, PMI Kota Sukabumi, dan relawan gabungan. Masih dari grup WhatsApp Tangga Bencana ada 15 titik, ya terutama ini yang kita lakukan evakuasi di Kelurahan Selabatu, RT 5. RW 3 yang terdampak cukup parah. Sisanya kita lagi menyebar tim ke beberapa lokasi. Ini akibat limpasan atau air seperti apa? Dari mana ini air? Ini sebetulnya limpasan dari saluran drainase dan kemungkinan ini tidak ada resapan air. Jadi air tergenang memasuki kurang lebih 8 rumah. Di sini? Ya, 8 rumah. Warga diimbau untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim masih terjadi di wilayah Sukabumi. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melakukan penebangan pohon di pinggir jalan di sejumlah titik di jalur provinsi yang menghubungkan Kabupaten Garut dan Bandung. Hal ini dilakukan demi keselamatan pengendara, mengantisipasi pohon tumbang selama musim hujan. Penebangan pohon ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga yang berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas Kabupaten Garut. Guna menjaga keselamatan para pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan utama penghubung Garut dan Bandung, seperti di kawasan Lebak Jero, Kadungora, hingga perbatasan Garut-Bandung.
Penebangan pohon dilakukan terhadap pohon yang berpotensi tumbang dan membahayakan pengguna jalan. Kegiatan untuk hari ini adalah penebangan ranting-ranting pohon maupun pohon yang dipandang dapat membahayakan pengguna lalu lintas supaya pengguna jalan itu nantinya dalam keadaan aman dan nyaman. Berapa titik Pak semuanya? Untuk di ruas batas Bandung Garut ini kemungkinan ada di 3 titik di sepanjang batas Bandung Garut sampai dengan Ciuning. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Satlantas Polres Garut dan Dinas Perhubungan melakukan pengecekan jalur nasional Limbangan. Jalur ini menjadi prioritas akibat sering terjadi kemacetan. Pengecekan jalur di sepanjang Jalan Nasional Limbangan yang menghubungkan Garut dengan Tasikmalaya dan Jawa Tengah ini dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru. Di jalur Limbangan ini terdapat beberapa hambatan yang bisa mengganggu kelancaran lalu lintas, mulai dari aktivitas pasar Limbangan, pasar Lewo, pasar Bandrek, hingga kawasan industri Pratama. Selain itu, keberadaan sejumlah persimpangan jalan seperti pertigaan menuju Lewi Goong, parkir sembarangan angkutan umum turut menyumbang kemacetan di jalur Limbangan. Petugas akan melakukan rekayasa kanalisasi dan pemasangan barrier di sejumlah titik lokasi trouble spot. Ya, hari ini kita akan petakan bersama tim Polres. Mudah-mudahan kita ada rekayasa lintas yang bisa dimanfaatkan untuk lancar lalu lintas. Yang pertama, yang kedua juga kita akan melakukan upaya rekayasa dalam bentuk merekayasa dengan memasang ya lepekon berdasarkan arahan Polres. Ya, itu. Memang selama ini solusinya gimana Pak? Ya, solusinya seperti ini. Memang ada kemacetan beberapa titik. Yang pertama di Limbangan ya, terutama di tempat pasar Limbangan. Ini menjadikan bright spot, tapi hari ini kita akan coba petakan, mudah-mudahan masyarakat pada saatnya nanti Nataru lancar lah. Pengecekan juga dilakukan Satlantas Polres Garut di jalur wisata Kadungora hingga Tarogong. Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas dan pemasangan barrier. Pengecekan jalur wisata di sepanjang jalan Kadungora hingga Tarogong ini dilakukan sebagai bukti keseriusan unsur Forkopimda menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jalur wisata ini sekaligus menjadi jalan alternatif bila jalur nasional Limbangan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Sehingga jalur ini tak luput dari perhatian petugas, terlebih jalur wisata ini biasa dilintasi pengunjung yang hendak berkunjung ke objek wisata Cipanas, Gunung Papandayan, Taman Air Puncak Derajat, hingga menuju pantai selatan dan objek wisata lainnya. Selain penerangan jalan umum, titik-titik kemacetan seperti persimpangan Jalan Baru Kadungora, Tutugan Leles, dan Simpang Gobing pun menjadi prioritas di jalur ini. Ini sudah melaksanakan kegiatan evaluasi didampingi juga dari PUPR Provinsi maupun Kabupaten, khususnya untuk jalur wisata dari mulai Kadungora, Leles sampai dengan Tarogong. Tadi juga bisa dilihat bahwa sana persiapan-persiapan dari Kabupaten Garut sudah betul-betul mempersiapkan untuk nanti mengantisipasi kegiatan libur Natal dan Tahun Baru. Maksudnya seperti apa? Ya, evaluasinya tentunya dari kami dari Satlantas, gabungan dari pemerintah daerah, tentunya kami mempersiapkan dari sarana-prasarana dan pergelaran personil dan mengantisipasi beberapa titik rawan kemacetan maupun rawan bencana. Saudara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai status bencana nasional di Sumatera segera diberlakukan. Hasto menegaskan pentingnya langkah serius untuk menangani bencana ekologis yang terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Minggu siang membuka dan memberikan pengarahan pada konferensi daerah PDIP Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam pidatonya, Hasto juga menyinggung bahwa bencana bukan terjadi secara mendadak, melainkan akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya terkait alih fungsi lahan dan pembiaran praktik ilegal logging.
Fenomena kayu-kayu hanyut yang terlihat saat bencana menurutnya menjadi bukti ada aktivitas penebangan yang tidak wajar. Hasto menyoroti bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dinilai memerlukan langkah perbaikan serius secara menyeluruh. Menurutnya bencana ekologis ini terjadi karena penegakan kebijakan yang lemah sehingga alih fungsi lahan dan praktik penebangan liar terus berlanjut. Ia juga menyampaikan bahwa PDIP akan terus mendorong kebijakan yang melindungi hutan dan ekosistem, termasuk moratorium pemanfaatan kawasan hutan lindung. Ya, kita semua melakukan langkah-langkah perbaikan. Fakta-fakta menunjukkan bahwa bencana ekologis ini terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali di dalam alih fungsi lahan, pembiaran terhadap berbagai illegal logging. Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh. Dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama. Hasto menambahkan usulan penetapan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat patut dipertimbangkan agar penanganannya dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan lebih cepat. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, berburu asin jambal roti oleh-oleh khas Pangandaran yang jadi primadona wisatawan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi.